Mawaris atau ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan itu, serta berapa bagian masing-masing. Dalam hadis marfu disebutkan, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah karena ilmu tersebut adalah separuh ilmu dan saat ini telah dilupakan. Ilmu warislah yang akan terangkat pertama kali dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Hadis ini dhaif. Namun sudah menunjukkan kemuliaan ilmu waris karena Allah Ta'ala telah merinci dalam Al-Quran mengenai hitungan warisan. Dan Allah yang memberikan hukum seadil-adilnya. Beda dengan anggapan sebagian orang yang menganggap hukum Allah itu tidak adil karena suuzonya pada sang Kholik. Siapa yang menjadi ahli waris? Pada ahli waris dari laki-laki ada 10, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan walaupun jauh, seperti anak dari keponakan, paman, anak laki-laki dari paman atau sepupu walaupun jauh, suami, dan bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Lalu, ahli waris dari perempuan ada 7, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, saudara perempuan, istri, dan bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Selanjutnya, hak waris yang tidak bisa gugur ada 3, yaitu suami dan istri, ayah dan ibu, anak kandung, baik anak laki-laki atau perempuan. Kemudian, siapa yang tidak mendapatkan hak waris? Yang tidak mendapatkan waris ada 7, yaitu budak laki-laki maupun perempuan, budak yang merdeka karena kematian tuannya atau mudabbar, budak wanita yang disetubuhi tuannya dan melahirkan anak dari tuannya atau ummul walad, budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya atau mukatab, pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris, orang yang murtad, dan berbeda agama. Lalu, apa itu asobah dan ashabul furud? Asobah yaitu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Sedangkan ashabul furud yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam kitabullah. Urutan asobah dari yang paling dekat, yaitu anak laki-laki, anak dari anak laki-laki atau cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah atau keponakan, paman, dan anak paman atau sepupu. Jika tidak didapati asobah, baru beralih ke bekas budak yang dimerdekakan. Selanjutnya yaitu mengenai kadar waris untuk ashabul furud, di mana kadar waris ini terdiri dari 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun untuk ahli waris yang mendapatkan 1/2 diantaranya yaitu anak perempuan dari laki-laki, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, serta suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Nah, untuk kadar 1/4 ini
didapatkan oleh suami jika istrinya ini memiliki anak atau cucu laki-laki, dan istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Adapun untuk yang 1/8 yaitu untuk istri jika dia memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian ada kadar 2/3, yakni untuk 2 anak perempuan atau lebih, 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau bisa disebut cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih, 2 saudara perempuan atau lebih. Adapun yang mendapatkan 1/3 kadar waris ini adalah ibu jika si mayit tidak ada penghalang dalam warisnya. Yang kedua yaitu 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan yang seibu. Sedangkan untuk kadar 1/6 waris ini dapat diberikan kepada ibu jika memiliki anak laki-laki atau cucu dan atau memiliki 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua yaitu nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga yaitu ada anak perempuan dari anak laki-laki atau disebut cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Yang keempat ada saudara perempuan seayah dan masih ada saudara perempuan seayah serta seibu. Yang kelima ada ayah jika ada anak atau cucu. Yang keenam ada kakek jika tidak ada ayah. Dan yang ketujuh yaitu ada saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Adapun untuk penghalang dalam waris ini, yang pertama yaitu jika nenek terhalang mendapatkan warisnya ini jika masih ada ibu. Yang kedua, kakek akan terhalang mendapatkan waris jika masih ada ayah. Yang ketiga yaitu saudara laki-laki seibu akan tidak mendapatkan waris jika masih ada anak, cucu, ayah, dan kakek ke atas. Yang keempat yaitu ada saudara laki-laki yang seayah dan seibu akan terhalang atau tidak mendapatkan waris jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah. Kemudian ada saudara laki-laki yang seayah akan terhalang tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki yang seibu dan seayah. Selanjutnya yaitu tentang penyebab saudara perempuan bisa mendapatkan jatah separuh warisan laki-laki karena adanya beberapa orang di bawah ini. Yang pertama yaitu ada anak laki-laki, kedua yaitu ada cucu laki-laki, yang ketiga yaitu ada saudara laki-laki seayah dan seibu, yang keempat yaitu ada saudara laki-laki seayah. Nah, adapun paman laki-laki, anak laki-laki dari paman, terus anak laki-laki dari saudara laki-laki, dan tuan yang membebaskan budaknya ini dapat mendapatkan jatah waris dari tanpa adanya saudara perempuan mereka. Adapun contoh soal untuk pembahasan ilmu waris di sini yaitu ada seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan dari anak laki-laki, 1 anak laki-laki dari anak laki-laki dan dari anak laki-laki atau disebut cicit. Sehingga dengan demikian pembagian waris dari harta wanita tersebut adalah untuk suami memperoleh 1/4 dari harta warisan, anak perempuan memperoleh 1/2 dari harta warisan, anak perempuan dari anak laki-lakinya ini memperoleh 1/6 dari harta warisan, dan cicit ini sisanya. Yang dilihat dari aslul masalahnya, yang artinya aslul masalah ini yakni jumlah penyebut yang dapat memecahkan atau menerima pembagian harta warisan tersebut sehingga tidak merusak dan tidak ada sisa kadar angka satupun. Sehingga untuk kadar atau warisan yang diperoleh oleh cicitnya ini yaitu 1/12 dari harta warisan. Dengan demikian suaminya ini mendapatkan 3 bagian.
anak perempuannya mendapatkan 6 bagian, anak perempuan dari anak laki-lakinya 2 bagian, dan cicitnya ini 1 bagian.